Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Tina Sirahayu, dan Puji Apriliani. Di sini kami akan membahas tentang standar kompetensi konselor Indonesia, yang dimana pembahasannya itu meliputi sosok utuh kompetensi konselor Indonesia, tentang kompetensi akademik konselor, kompetensi profesional konselor, dan rincian kompetensi konselor. Di sini terdapat tabel yang mungkin kalian bisa lihat di makalah tentang memahami secara mendalam konseling yang hendak dilayani. Dan yang terakhir, aspek dan indikator kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Nah, di sini aspek dan indikatornya itu guru harus menguasai bimbingan, konseling ataupun konselor. Nah, selanjutnya yaitu sosok utuh kompetensi konselor Indonesia yang akan dijelaskan oleh Teh Uzi. Untuk itu, mangga dipersilahkan. Baik, hatur nuhun Teh Tina. Untuk penyajian kali ini, saya akan sedikit menjelaskan sosok utuh kompetensi konselor Indonesia. Nah, ini kebagi menjadi 2. Yang pertama ada kompetensi akademik konselor, dan yang kedua ada kompetensi profesional konselor. Yang pertama, sebagai lazimnya dalam suatu profesi, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda, namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik konselor sebagaimana layanan ahli pada bidang lain seperti akuntansi, notariat, dan layanan medik. Kompetensi akademik konselor yang utuh diperoleh melalui program S1 Pendidikan Profesional Konselor. Mengenai secara mendalam konseling yang hendak dilayani, sosok kepribadian serta dunia konseli yang perlu dialami oleh konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai inteligensi, yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerikal matematika yang lazim dinyatakan sebagai IQ, yang mengedepankan kemampuan berpikir analitik, melainkan juga seyogiannya melebar ke segenap spektrum kemampuan intelektual manusia, sebagaimana dipaparkan dalam gagasan inteligensi meliputi selain juga menghormati keberadaan kemampuan berpikir sintetik dan kemampuan berpikir praktis. Nah, motivasi dan keuletannya dalam pelajaran atau bekerja. Yang kedua, menguasai kasan teoritik dan prosedural termasuk teknologi dan bimbingan dan konseling. Contohnya, menguasai akademik, teori, prinsip, teknik, dan prosedur dan saran yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Pengemasan teori, prinsip, prosedur, serta sarana bimbingan dan konseling sebagai pendekatan prinsip, teknik, dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Yang kedua, kompetensi profesional konselor. Asesmen penguasaan kompetensi akademik bimbingan dan konseling. Penguasaan kompetensi akademik dan bimbingan dan konseling sebagaimana digambarkan di atas dapat digital melalui ujian tertulis yang baik berupa tes pilihan yang sangat efektif untuk melakukan survei kemampuan yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok calon konselor yang berjumlah besar, maupun melalui
mana berbagai asesmen individual untuk mengakses kemampuan dan minat serta permasalahan yang dihadapi oleh calon konselor sebagai perorangan. Eh, Unjuk kerja bimbingan dan konseling yang memandirikan. Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan, menyelenggarakan bimbingan konseli yang memandirikan, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi eh, kenutuhan dan masalah konseling, menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling, menguasai teori dan praksis pendidikan, eh, meng- mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan. Poin A, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin B, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang giat. Yang poin C, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Rincian kompetensi konselor. Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih dan mengedepankan kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum. Jadi gini, mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. Terus menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya. Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya. Toleran terhadap permasalahan konseli, bersikap demokratis, mengaplikasikan perkembangan psikologis dan psikologis serta perilaku konseli, mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran ikaian bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, mengaplikasikan kaidah-kaidah keberatan terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Teh Tina. Tentang aspek dan indikator kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2009 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dikuasai guru bimbingan dan konseling ataupun konselor mencangkup 4 ranah kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, dan yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Nah, keempat rumusan kompetensi ini menjadi dasar bagi penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Nah, jika diperbandingkan antara ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling dengan kinerja guru mata pelajaran, maka guru mata pelajaran ini tampak lebih dominan dalam penguasaan ranah kompetensi pedagogik. Nah, sedangkan untuk guru BK lebih dominan dalam penguasaan ranah kompetensi profesional. Nah, dengan ini tidak bermaksud untuk mengesampingkan ranah atau wilayah kompetensi lainnya.
Adapun aspek dan indikator kompetensi profesional yang harus dikuasai seorang guru BK itu meliputi yang pertama yaitu menguasai konsep dan praksis penilaian ataupun asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseli. Nah, jadi guru bimbingan konseling ini dapat mengembangkan instrumen non-tes seperti apa? Seperti wawancara, angket, ataupun format lainnya. Nah, yang kedua itu guru BK juga bisa dapat mengaplikasikan instrumen non-tes itu untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik berkaitan dengan lingkungan. Nah, juga dapat mendeskripsikan penilaian yang digunakan dalam pelayanan BK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ataupun konseli. Nah, guru BK juga dapat memilih jenis penilaian itu sendiri seperti ITP, instrumen tugas perkembangan, atau alat ungkap masalah, AUM, atau daftar cek masalah, DCM, ataupun instrumen non-tes lainnya yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling. Nah, guru BK juga dapat mengadministrasikan penilaian seperti merencanakan, melaksanakan, mengolah data untuk mengungkapkan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi peserta didik ataupun konseli. Nah, guru BK juga dapat menampilkan tanggung jawab profesional sesuai dengan asas bimbingan dan konseling, misalnya kerahasiaan, keterbukaan dalam praktek penilaian. Nah, selanjutnya yaitu menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Jadi, di sini guru BK bisa mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan BK, serta mengaplikasikan sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. Nah, selanjutnya yaitu merancang program bimbingan dan konseling. Nah, guru BK dapat menganalisis kebutuhan peserta didik. Guru BK dapat menyusun program pelayanan yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Nah, selanjutnya yaitu mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Nah, di sini implementasi layanan BK yang bersifat komprehensif ini sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh yang meliputi aspek pribadi, belajar, sosial, maupun karir. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseli, mengelola sarana dan biaya program BK. Nah, selanjutnya yaitu menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Di sini, guru BK dapat melakukan evaluasi proses dan hasil program BK. Nah, guru BK juga dapat melakukan penyesuaian kebutuhan peserta didik dalam proses pelayanan BK. Nah, guru BK juga dapat menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi tersebut melalui pelayanan BK kepada pihak yang terkait. Nah, yang terakhir, guru BK juga dapat menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi itu untuk merevisi ataupun mengembangkan program pelayanan BK berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Jadi, guru BK di sini dapat memberdayakan kekuatan pribadi dan keprofesional guru BK ataupun konselor. Jadi, meminimalkan dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi guru BK ataupun konselor, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional guru, serta mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah peserta didik. Melaksanakan pengembangan profesi mendahulukan kepentingan peserta didik daripada kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Jadi guru BK di sini dapat mendeskripsikan jenis dan metode penelitian dalam bimbingan dan konseling,
dapat juga mampu merancang penelitian dalam BK, serta dapat melaksanakan penelitian dalam BK juga, ataupun dapat memanfaatkan hasil penelitian BK itu dengan mengakses jurnal yang relevan. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Selanjutnya akan dilanjutkan berdiskusi di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.